hamparan kebun terbentang luas di Desa Mataalo, Kabupaten Nrekang. Kebetulan nih, ada yang sedang panen kebun sayur kol. Lihat, banyak kan sayur kolnya? Kembang kol atau bunga kol merupakan jenis tanaman dari dataran tinggi. Tanaman ini bisa tumbuh subur di daerah pegunungan dengan ketinggian 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Kebetulan kembang kol di kebun ini sudah berumur 75 hari. Tandanya, kembang kol ini sudah siap untuk dipanen. Lihat, kembang kolnya seger-seger banget ya. Waduh, kembang kolnya sudah habis dipanen nih. Eits, tapi tenang. Memang dari awal kita tidak mau memanen kembang kol kok, tapi kita mau cari tarukolo. Penasaran kan bentuknya seperti apa? Langsung saja kita cari tarukolonya. Ini dia, tarukolo atau tunas sayur kol. Nah, tunas sayur kol ini akan muncul setelah proses panen ya. Iya. Tante, panen sayur kol. Enak tidak ini? Enak. 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 Kita coba ya. Iya. Rasanya tuh agak-agak pahit gitu ya Tante. Iya. Tapi enak, gurih. Tarukolo merupakan tunas kol yang tumbuh ketika kembang kol selesai dipanen. Jadi tunas kembang kol ini akan tumbuh di tangkai batang kembang kol yang sudah dipotong. Biasanya tunas ini akan tumbuh 4-6 hari setelah kembang kol selesai dipanen. Tuh lihat, bentuknya mirip dengan kembang kol ya, tapi ukurannya lebih kecil. Nah ini dia tarukolo. Tarukolo itu cuman besarnya sampai segini doang ya? Iya. Sampai tidak bisa lagi lebih besar dari sini. Iya. Apalagi sebesar ini. Iya. Sayur kol. Nah ini dia bedanya. Sayur kol, tarukolo. Tarukolo. Walaupun umurnya sama, Iya. 2 bulan. Iya. Biasanya masyarakat Desa Mataalo ini memanfaatkan tunas kol menjadi makanan khas dan tentunya enak di lidah. Hai salah anak negeri, karena kita sudah ambil ini tadi di kebun tarukolo dan sekarang sudah ada rebung. Waktunya kita masak rebung capcay tarukolo, betul? Betul. Bahan yang wajib ada dalam membuat capcay khas Nrekang ini adalah rebung atau tunas bambu muda. Oh iya, tidak semua rebung bisa dimakan ya. Salah satunya rebung bambu apus. Karena rebung bambu apus memiliki kandungan sianida yang cukup tinggi, jadi sangat berbahaya bagi tubuh. Kalau dimakan, bisa membuat keracunan. Sama seperti capcay pada umumnya, capcay khas Nrekang ini juga terdiri dari berbagai macam sayuran. Ada wortel, kentang, terong hijau, dan juga brokoli. Untuk capcay Nrekang tidak menggunakan sawi hijau ataupun sayur kol ya, tapi diganti dengan tarukolo atau tunas kembang kol. Kalau di daerah Kalosi Kabupaten Nrekang, ada tambahan ikan tongkol yang sudah dipanggang atau diasapkan. Nah, ini dia yang membedakan capcay dari Nrekang. Karena kalau capcay dari Nrekang itu menggunakan ikan tongkol, sedangkan kalau di Jakarta kebanyakan capcay menggunakan bakso. Iya toh? Iya. Toh, makanya ini spesial sekali. Boleh dimakan? Boleh. Enak, apalagi kalau sudah jadi. Nanti suiran ikan tongkol ini akan ditambahkan ke capcay khas Nrekangnya. Semua bahan-bahan pembuatan capcay ini tidak ada yang ditumbuk ya. Semua dipotong kecil-kecil, termasuk bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah. Enak bita pamutu sangala di nasu bita capcay yo. Oh. Para miki. Oh iya, iya kak. Baru ko ikona. Iya. Pertama nih. Yang pertama ditumis, bawang merah, bawang putih, dan potongan cabai merahnya. Dilanjutkan dengan memasukkan potongan daun bawang. Kalau sudah, baru kita masukkan sayurannya. Untuk sayuran yang dimasukkan, pertama itu sayur yang memiliki tekstur agak keras, seperti kentang, wortel, terong hijau, dan juga brokoli. Hal ini bertujuan agar sayur-sayuran ini dimatangkan terlebih dahulu, agar teksturnya menjadi lebih lunak. Nah, jadi setelah beberapa bahan makanan, sayuran ini sudah setengah mateng ya kakak ya. Sekarang waktunya kita kasih masukin tarukolo dan juga rabung. Campur semua tarukolo dan potongan rebung yang sudah aku potong tadi. Masak sampai sayurnya matang. Terakhir, baru deh kita tambahkan suiran ikan tongkolnya. Wah, jadi makin unik kan capcaynya. Kalau ikan tongkolnya sudah ditambahkan, masaknya jangan terlalu lama ya. Tujuannya agar ikan tongkolnya tidak terlalu hancur. Kalau sudah matang, tinggal taruh ke wadah saja. Asik, capcay rebung tarukolonya sudah jadi nih. Walaupun capcay identik dengan masakan Cina,
Tapi di Indonesia juga punya kok capcay dengan kearifan lokal dan ciri khasnya tersendiri. Mantap. Ini dia Rabung Capcay Tarukulo. Maiki mande. Ayo, ambil. Ayo. Maiki mande. Memang betul anak negeri, capcay khas Enrekang ini memiliki cita rasanya tersendiri. Asinnya pas, pedasnya pas, gurihnya juga pas. Apalagi ada tambahan suiran ikan tongkol yang membuat capcay khas Enrekang ini berbeda dari yang lain. Pokoknya capcay rebung Tarukolo ini marasa alias enak sekali. Capcay khas Enrekang itu unik banget dan berbeda dengan capcay-capcay pada umumnya. Apalagi capcay dari Enrekang itu kuahnya tidak kental ya tante? Karena tidak menggunakan maizena. Apalagi menggunakan ini ikan tongkol. Rasanya enak banget. Tambah lagi tante. Tambah. Musik dangdut pasti ada koplo. Cakep. Waktunya kita masak apa? Barobo Tarukolo. Ayo kita potong. Masak apa? Itu. Oke sudah. Mantap. Membuat barobo Tarukolo ini terbilang mudah anak negeri. Bahan-bahannya pun hanya dipotong dan direbus saja. Tidak ada proses menumis maupun menumbuk bumbu-bumbunya. Bahan utama dari barobo Tarukolo ini adalah jagung. Jagung yang dipakai pun jenis jagung putih yang sudah dikeringkan. Namun bisa pula diganti dengan jagung manis. Untuk bahan pelengkap barobo ini bisa bermacam-macam. Kalau di Kabupaten Enrekang, barobo ini bisa ditambahkan labu kuning, talas, kacang panjang, dan juga yang terakhir adalah daun bayam. Semua bahan-bahan tadi kita potong kotak-kotak menyerupai dadu. Proses memasak barobo ini tidak ribet ya anak negeri. Yang pertama, rebus air dulu sampai matang. Nah, kalau sudah mendidih, baru kita masukkan biji jagung putih yang sudah dikeringkan. Setelah memasukkan biji jagung putihnya, lalu masak kurang lebih 10-15 menit agar biji jagungnya menjadi lebih lunak. Kalau sudah, baru kita masak satu persatu talasnya. Lalu dilanjutkan dengan labu dan juga kacang panjang. Setelah dimasak lebih dari 10 menit, baru deh kita masukkan tarukolo atau tunas kembang kolnya. Masak tarukolo bersama bahan-bahan lainnya sampai matang. Nah, ini yang terakhir. Anak bontot, pahlawan terakhir, dan kurang lengkap rasanya barobo kalau nggak ada ini. Bayam. Kalau sudah tercampur, masak sampai kuahnya berkurang. Kalau biji jagungnya sudah mengembang seperti ini, tandanya barobo tarukolonya sudah siap disantap. Barobo merupakan kuliner tradisional masyarakat Bugis. Hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, terdapat barobo dengan ciri khasnya masing-masing. Kalau di Kabupaten Enrekang, barobonya menggunakan biji jagung putih dan ada tambahan tarukolonya. Jika dilihat sekilas, barobo ini mirip dengan bubur Manado, Sulawesi Utara. Walaupun mirip, namun ada perbedaannya ya. Kalau bubur Manado lebih banyak menggunakan beras, sedangkan barobo tidak menggunakan beras, melainkan biji jagung. Barobo Tarukolo ini mempunyai cita rasa yang ringan jika dibandingkan dengan makanan Sulawesi Selatan lainnya yang kaya bumbu dan terbuat dari daging. Nah, ini dia barobo. Barobo atau sesuatu hal yang dicampur seperti ada bayam, ada labu, ada talas juga ya. Sayur tarukolo atau tunas sayur kol. Betul ya Mama? Nah ini dicampur dan juga ada ini. Ada ikan. Ini sebagai bahan pelengkap ya Mama? Makanan pelengkap. Lauknya. Wih enak sekali pasti nih. Udah mau? Barobo Tarukolo ini terlihat seperti bubur. Rasanya asin dan sangat gurih, semakin nikmat jika dimakan ketika masih panas. Dulu barobo Tarukolo ini dimasak ketika masa panen jagung. Biasanya dimakan bersama dengan saudara maupun tetangga. Makan barobo secara bersama-sama ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen jagung yang melimpah.
Salam dari mereka. Bentar dulu deh, Cak. Kok di tengah kebun pisang ada orang yang memukul batang pohon pisang ya? Waduh, jangan-jangan orang lagi depresi nih. Bang, apa kau? Bang, jangan pukul batang pisang, Apa Bang. kau marah-marah terus? Bang, Makanya kupul. daripada ini batang pisang abang pukul-pukul, mending kita olah jadi masakan khas dari Andre Kang. Boleh. Kita cari batang Oke. pisangnya. Oke. Ayo. Kebetulan kita lagi cari pohon pisang batu. Yang kita butuhkan bukan pisang batunya ya, melainkan batang pohon pisangnya. Kalau pisang batu biasanya diolah menjadi bahan tambahan rujak. Nah, kalau batang pohon pisangnya bisa diolah menjadi makanan khas Kabupaten Nrekang. Batang pisang yang bisa diolah menjadi makanan haruslah batang pisang yang berusia muda dan tidak terlalu tebal. Daripada batang pisangnya kita pukul-pukul, Bang, mending kita olah jadi masakan khas dari Andre Kang. Karena alam memberikan banyak manfaat. Let's go! Sesuai janji aku nih, kali ini kita mau membuat olahan dari batang pisang batu. Batang pisang yang dimaksud adalah inti dari batang pisang. Untuk mendapatkannya harus mengupas satu persatu kulit batangnya hingga ditemukan inti dari batang pisangnya. Inti batang pisang mudanya lalu kita potong tipis ya. Tidak hanya batang pisangnya yang kita pakai. Sola, ada tips nih buat teman-teman yang ingin membuat cabai burak juga ya, Mama ya. Usahakan menggunakan batang pisang yang muda, Mama. Betul banget, dibanding yang tua, karena kalau yang tua itu teksturnya agak kasar, terus rasanya agak sepat ya, Mama. Kalau yang muda lembut dan mudah dicerna juga. Toh? Wah. Untuk membuat cabai burak lurai ini juga menggunakan jantung pisang. Sama seperti batang pisang, jantung pisangnya pun harus diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau sudah, baru kita bikin bumbunya. Untuk bumbu dasarnya hanya menggunakan bawang merah dan juga bawang putih saja. Kedua bahan ini diulek sampai halus. Kalau sudah halus, baru tambahkan potongan cabai dan ulek kembali sampai halus. Jangan lupa tambahkan bubuk kunyitnya juga ya. Sekarang tinggal Mama Cici bikin kuahnya. Untuk membuat kuahnya membutuhkan santan kelapa tua. Kelapa yang sudah diparut lalu diambil santannya. Tumis bahan-bahan yang sudah dihaluskan sama Caca tadi. Kalau aromanya sudah keluar, baru tambahkan santan kelapanya. Aduk santan kelapanya hingga berubah menjadi warna kemerahan. Harus sering diaduk-aduk ya anak negeri, agar santannya tidak pecah. Lanjut kita masukkan potongan batang dan jantung pisangnya. Masak sebentar hingga kuah santannya berkurang. Kalau sudah, baru kita tambahkan lure. Lure merupakan sejenis ikan teri namun bentuknya lebih besar daripada ikan teri Medan. Terakhir, baru kita masukkan potongan daun bawang dan juga serainya. Aduk sebentar. Nah, kalau kuahnya sudah menyusut seperti ini, tandanya cabai burak sudah matang nih anak negeri. Cabai burak lure ini adalah kuliner khas Kabupaten Nrekang. Dalam bahasa masyarakat Nrekang, cabai itu berarti sayur, sedangkan burak berarti pelepah atau batang pisang muda. Jadi cabai burak merupakan sayur yang berbahan dasar bagian dalam pelepah atau batang pisang muda. Walaupun terbuat dari batang pisang, cabai burak lurai ini rasanya ajib banget anak negeri. Rasanya itu renyah dan ada rasa gurih ketika dimakan. Ternyata benar ya, penggunaan batang pisang muda membuat makanan ini tidak terasa pahit dan mudah untuk dimakan. Pokoknya cabai burak ini rasanya malundra, yang artinya lezat sekali.
Soal anak Lutfi, bukan cuma buah pisang yang bermanfaat, tapi batang pisangnya juga, Mame. Iya. Apalagi batang pisang mengandung vitamin B6 dan juga kalium yang bermanfaat untuk mengkontrol kolesterol dan juga tekanan darah. Makanya ini bermanfaat sekali, Mama. Rajin-rajin makan begini, Mama. Iya. Biar tidak suka marah-marah. Kau saja. Ini suka marah, Mama. Makanan yang terbuat dari batang pisang ini tidak hanya ada di Kabupaten Nrekang ya. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, terdapat sayur ares yang merupakan sayur khas suku Sasak yang terbuat dari batang atau pelepah pohon pisang. Baik came burak lure ataupun ares, keduanya merupakan kuliner khas yang unik dan resepnya harus kita jaga agar kuliner Indonesia ini tidak terlupakan maupun hilang begitu saja. Orang kalau suka bohong dosa. Biar tahu rasa. Assalamualaikum. Ini ponakan gue nih. Ini lagi cari Mama Dede.